Shalom buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan kita secara daring. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami, yaitu yang berjudul Kajian Frasa dalam Novel Bintang karya Terelie yang disusun oleh Novel Lastri Situmorang, NPM 19110080 dan Mita Herianti Borusitopu 19110087 dengan dosen pengampu Sarma Penggabean MSI. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui komplemasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Karya sastra umumnya berisi tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan pengarang. Permasalahannya itu dapat berupa permasalahan yang terjadi pada diri pengarang ataupun di luar pengarang. Melalui karya sastra juga menyuguhkan gambar kehidupan yang menyangkut persoalan sosial dalam masyarakat. Karena itu, karya sastra memiliki makna yang dihasilkan dari pengalaman terhadap kehidupan yang diciptakan oleh pengarang atau sastrawan itu, balik berupa novel, cerpen, puisi, ataupun drama yang berguna untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel, merupakan karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang ini di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku. Frasa dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsur-unsurnya maupun salah satu unsurnya. Frasa eksosentris ialah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Penulis ini membahas frasa endosentris, frasa eksosentris dan jenis-jenisnya, pengertiannya dari jenis-jenis frasa tersebut. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengkaji frasa dibutuhkan analisa yang tajam dan akurat dalam membedakan pembagian jenis frasa pada suatu klausa, kalimat paragraf, ataupun di dalam sebuah kalimat. Menurut Finonja, frasa tidak boleh mengandung predikat dan belum membentuk klausa atau kalimat. Membentuk frasa tidaklah dilakukan dengan saat menyandingkan sederajat kata yang tidak menghasilkan kesatuan makna, melainkan harus yang membentuk makna baru. Dalam hal ini, proses pembentukan frasa sama dengan membentuk makna baru. Pembentukan kata majemuk. Tetapi jumlah kata pembentuk frasa bisa jauh lebih banyak dari kata majemuk. Peneliti tertarik untuk menganalisis novel Bintang karya Terelie, yaitu sebuah karya yang membahas tentang persahabatan, petualangan, dan ilmu pengetahuan. Novel Bintang karya Terelie ini menceritakan tentang persahabatan tiga remaja yang mempunyai rahasia, yang kemudian melakukan sebuah petualangan bersama. Selain itu, penggunaan diksi di dalam novel Bintang banyak menyisipkan istilah-istilah yang mengandung frasa endosentris dan frasa eksosentris yang menjadi penguat dalam setiap kata yang disampaikan oleh pengarang. Semua novel karya Terelie ini telah menjadi inspirasi bagi setiap orang yang membacanya. Kosakata yang tersurat di dalam novel ini menunjukkan ilustrasi yang sesuai dengan suasana yang ingin dibangun, sehingga membuat pembaca merasa berada di dalam cerita tersebut. Untuk itulah peneliti sangat tertarik menganalisis kaidah kebahasaan, khususnya pada frasa endosentris dan frasa eksosentris yang merupakan satuan dan terbentuknya sebuah kalimat. Berdasarkan urutan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul Kajian Frasa pada Novel Bintang karya Terelie dan hubungannya dengan pembelajaran di SMP. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Novel Lastri Situmorang. Kepada Novel Lastri Situmorang saya persilahkan. Terima kasih. Penelitian kami menghasilkan analisis berupa frasa endosentris. Penelitian tersebut menguraikan hasil yang mencakup frasa endosentris yang terdiri dari frasa endosentris atributif, yang kedua frasa endosentris koordinatif, dan yang ketiga frasa endosentris apositif. Penelitian ini digunakan berupa frasa pada novel Bintang karya Terelie. Pada bagian pembahasan, penelitian menganalisis frasa berdasarkan tipe, kategori, dan hubungan makna atau antar unsur yang membentuk novel Bintang karya Terelie. Ada novel yang menghasilkan tentang persahabatan dan petualangan tiga tokoh utama, yaitu Raib, Aldi, dan Sally. Mereka saling membantu satu dengan yang lain, bekerja sama menghancurkan segala rintangan yang menghalang. Dalam penelitian ini,
Kami hanya meneliti dan membahas tentang penggunaan frasa berdasarkan distribusi, yaitu frasa endosentris dan frasa eksentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Artinya, salah satu komponennya itu tidak dapat menggantikan kedudukan. Frasa endosentris masih dapat dipilih-pilih menjadi 3 kategori, yaitu kategori frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Frasa koordinatif ini terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya itu dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung dan atau frasa. Dan frasa koordinatif nominal bertipe nominal atau angka yang bersifat verbal atau kata kerja, artikel kata sifat, dan apabila kata keterangan. Frasa endosentris yang apositif mempunyai unsur-unsur yang dihubungkan. Yang pertama dihubungkan dengan konjungsi, yang kedua hanya dirangka oleh tanda koma, yang ketiga dipisahkan dengan tanda pisah, yang diikuti ungkapan pengukuhan atau perbaikan atau peralatan. Frasa eksentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Frasa eksentris mempunyai 2 komponen. Komponen yang pertama berupa perangkai, yaitu di, ke, dari, oleh, sebagai, dan untuk. Dan perangkai itu berwujud preposisi, partikel, dan komponen kedua berupa sumbu. Dan dalam bahasa Indonesia ada beberapa kelompok artikular, yaitu yang pertama bersifat gelar seperti sang, sri, hang, dan dang. Yang kedua mengacu ke makna kelompok seperti para, kaum, dan umat, dan serta. Yang ketiga menominalkan. Secara ringkas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada novel Bintang karya Terelai, yaitu penggunaan frasa, referensi frasa pada novel Bintang dengan pembelajaran. Yang pertama frasa endosentris, frasa eksentris, dan kelayakan isi atau materi kelayakan bahasa. Novel ini relevan dengan pembelajaran bahasa. Kesimpulan dari analisis novel Bintang karya Terelai adalah bahwa pembelajaran sastra yang berkaitan dengan pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep karakter yang berkaitan dengan penelitian dapat menjadi panutan peserta didik. Karakter tersebut adalah berdasarkan hasil analisis terhadap 2 karakter jujur yang terdapat dalam novel Bintang karya Terelai, yakni jujur dapat mengakui kesalahan, ada dalam kutipan, dan jujur mengakui ketidaktahuan, ada dalam satu kutipan. Yang kedua, wujud karakter jujur tersebut disampaikan melalui tokoh. Hasil analisis terhadap satu karakter disiplin dan karakter disiplin yang disampaikan merupakan karakter yang dapat diwujudkan terhadap jadwal, dan tokoh ini memerankan karakter disiplin adalah tokoh Miselena. Dan hasil analisis terhadap satu karakter kerja keras dalam mewujudkan menyelesaikan tugas ada dalam kutipan. Dan intinya fantasi yang tepat sehingga novel ini dapat diterima dengan mudah di kalangan remaja, karena penyampaian pendidikan karakter dalam novel ini juga tidak terkesan menggurui, dan demikian dapat disarankan kepada penulis agar dapat menciptakan novel yang serupa dengan versi yang variatif. Dan penelitian kami ini juga dapat disarankan kepada guru untuk menjadikan hasil penelitian sebagai bahan pengajaran bagi anak didik. Terima kasih.